amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Hallelujah. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen, hallelujah. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. Amen, hallelujah. How precious is that grace appeared the hour I first believed. Amen, hallelujah. Hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu indah manis, dahsyat kasih Tuhan yang sudah selamatkan aku. Dulu aku buta, sekarang ku melihat kasih karunia Tuhan Yesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. My hallelujah. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen, hallelujah. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah selamatkan aku. Dulu aku sesat, dulu aku buta, tidak mengerti. Hanya oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kini aku selamat. Amin, haleluya. So many dangers, toils and snares I have already come. Twas grace I brought, saved us far, and grace will lead me home. Amen, haleluya. Sebenarnya aku dulu harus terima kebinasaan. Dulu aku bodoh, dulu aku tidak mengerti akan kasih karunia Tuhan. Tetapi sekarang kasih karunia-Nya telah aku alami bersama Yesus. Hidupku
Saat ini aku diselamatkan. Kasih-Nya menuntun aku di dalam kerajaan-Nya surga. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kasih-Nya sudah menyelamatkan aku. Dulu aku terhilang, tetapi sekarang aku sudah mendapatkannya. Was blind, but now masih sekarang ku melihat akan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik. Kasih-Mu yang sempurna sudah menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan. Dulu aku buta, dulu aku sesat, kini ku buta, ku selamat. Kini aku melihat kasih-Mu. Kini ku bisa melihat kasih-Mu yang amat besar dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Ku bersyukur akan kasih-Mu Bapa. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, Ku-Nya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Ku-Nya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Dan aku selalu memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa, kuduskan hati kami, sucikan mulut hamba-Mu. Aku mau baca firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran. Firman-Mu sumber segala-galanya Bapa. Aku mau cinta, aku mau setia, aku mau taat sampai langkahku yang terakhir, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat anugerah Tuhan, amazing grace, kasih-Nya yang amazing, sempurna, perfect grace, perfect mercies, perfect of love of Jesus Christ. Kasih-Nya sempurna, perfect of love of Jesus Christ. Love kasih-Nya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kita bisa hidup sampai detik ini. Saya bisa bernyanyi, main gitar di pagi hari ini yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Begitu bahagia saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu semua di dalam kasih-Nya yang sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita adalah kasih karunia Tuhan menyertai kita, dan kita senantiasa ada di dalam anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 23. Puji Tuhan, kita sudah akhiri pasal 5 kemarin. Sekarang kita masuk dalam satu pasal penuh, pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Bet Yehuda
dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Hayu anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyu berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di depan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelenteng, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Itu ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Musa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan sisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati sisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh kaya layak ramah Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ayat 23 terakhir. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, setialah baca firman Tuhan. Rajin baca firman Allah, berarti baca tentang rahasia kerajaan surga. Karena di dalamnya ada sumber kebenaran. Di situ dibuka mata rohani kita. Supaya kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita lihat, kita harus takut sama Tuhan. Tidak boleh traidor. Tidak boleh kita lalai dalam melayani pekerjaan Tuhan. Contoh, ini sebetulnya melayani pekerjaan Tuhan. Di ayat ke-7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuhnya dia di sana karena keteledorannya. Karena ini dia angkat menaikkan tabut Allah, bicara tabut Allah, bicara nama Tuhan. Bicara tabut Allah, bicara rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan kita, termasuk di dalam firman Allah yang berkaitan sama Tuhan, kita harus takut sama Tuhan. Tidak boleh sembarangan. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan tidak boleh lalai, saudara. Seringkali saya menasihatin saudara semua bersama saya dalam melayani pekerjaan Tuhan, tidak boleh lalai, saudara. Kalau lalai itu dihukum Tuhan loh.
Ini firman Allah, bukan firman Allah ditujukan kepada salah satu orang, tidak. Firman Allah berlaku buat setiap kita. Setiap kita umat manusia di muka bumi ini tidak boleh lalai dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita lalai, ada kutukan Tuhan. Tertulis dalam Yeremia 48 ayat 10. Saya mau bacakan. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ini 48 ayat 10a. Takut sama Tuhan, ini buktinya usah. Dia lalai, dia katakan firman Tuhan karena keteledorannya. Kalau bicara teledor berarti lalai. Dia sembarangan, kurang hati-hati. Biarpun Daud marah, dia ada 8 menjadi marah, tidak peduli. Tuhan yang punya nyawa kok. Tuhan yang punya kedaulatan, yang Tuhan punya otoritas penuh di tangan Tuhan. Yang penting yang pertama di sini, mari kita takut dalam pekerjaan Tuhan. Saya takut sama Tuhan. Bukti nyata saudara, di imamat ya, kita lihat di sini ya. Ada kematian Nadab dan Abihu juga lalai. Di imamat pasal 10, Nadab dan Abihu anak Harun mati juga di hadapan Tuhan. Karena dia lalai. Dia mengambil di hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jadi kita tidak boleh lalai dalam pekerjaan Tuhan. Takut karena musuh kita Tuhan, saudara. Kalau musuh iblis, kita lawan dengan iman bersama Yesus. Lari itu iblis. Tapi kalau lawan Tuhan, siapa yang berani lawan Tuhan? Tidak berani, saudara. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Maka kita takut sama Tuhan, termasuk dalam Kisah Rasul. Waktu Herodes berani sama Tuhan, Kisah Rasul pasal 12, mati dimakan cacing, saudara. Kisah Rasul pasal 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Takut sama Tuhan, saudara. Maka kita firman Tuhan ini bukti nyata. Tidak boleh kita lalai dalam pekerjaan Tuhan. Bukti nyata usaha ini. Dia teledor, dia mengangkat bait Allah, tapi tergelincir karena dia kurang hati-hati. Dia berarti hatinya tidak hormat sama Tuhan. Langsung Allah murka, tidak boleh. Tetapi kalau kita hati-hati, kita takut sama Tuhan, bait Allah. Coba kita lihat di sini. Tabut Tuhan di rumah Obed-Edom, diberkati sisi rumahnya. Maka artinya kita boleh takut sama Tuhan. Kalau takut sama Tuhan, hidup kita diberkati, saudara. Ya, berkenan sama Tuhan itu diberkati sama Tuhan. Orang sungguh-sungguh, saya baca Lukas 12 ayat 5. Kita harus takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan. Karena Tuhan yang punya surga dan neraka. So. Lukas 12 ayat 5 bicara takut sama Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amin. Mari kita takut sama Tuhan yang pertama. Kita oleh firman Tuhan, kita belajar hormat dalam pelayanan. Saya sini takut minta ampun. Sebelum saya menyiapkan firman Tuhan, saudara, saya baca dulu firman Tuhan, saya nangis, berlutut, taruh kepala di lantai. Tidak ada arti apa-apa saya sama di hadapan Tuhan. Saya bisa berarti bersama Bapak Ibu semua karena anugerah Tuhan. Tapi Tuhan sangat mencintai kita semua, berharga di mata Tuhan. Mari kita hargai tabut Edom, tabut Allah ditaruh di rumah Edom. Kalau kita andalkan Tuhan dalam rumah tangga kita, rumah tangga diberkati. Yang penting di sini mari kita hormati Tuhan. Taruh hormat di atas segala hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, saya kasih ayat terakhir dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 30. Kalau kita hormat sama Tuhan itu dihormati, diberkati. Coba nih, 2 sama 1 Samuel pasal 2 ayat 30, demikian firman Tuhan. Sebab itu demikian firman Tuhan al Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Kalau kita takut sama Tuhan, keluarga kita selama-lamanya hidup di hadapan Tuhan, diberkati. Karena apa? Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Seperti Usa dipandang rendah, makan mati, saudara. Herodes mati dimakan cacing, dipandang rendah. Oleh itu melalui firman Tuhan hari ini kita takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, kita diberkati sama Tuhan. Terpaksa Daud ini, dia hormat sama Tuhan, dia sampai menari. Kenapa? Menari, menghormati, menyanyi Tuhan, termasuk bersorak-sorai. Makanya kita kalau memuji Tuhan, saudara, kita juga bersorak-sorai. Dalam Mazmur 47 ayat 2 dikatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukan Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Takut kita kepada Tuhan. Mari, melalui firman Tuhan mengajar kita, supaya kita takut sama Tuhan melalui pagi yang indah ini. Sebelum kita bekerja, apa yang kita kerjakan, mari dengan sikap hormat kita takut sama. Pujilah Tuhan.
Dan kita hormat bila perlu saudara taruh kepala di lantai. Setiap kali saya berdoa taruh kepala di lantai. Sebagai bukti hormat dan takut saya kepada Tuhan. Tidak boleh lalai dalam pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan, hormat takut. Karena nafas kita dari Tuhan. Kita hidup sampai detik ini dari bayi. Nggak bisa apa-apa, bisa nangis. Bisa main gitar, bisa menyanyi. Saya bisa khotbah termasuk Bapak Ibu bisa diberkati. Itu semua karena anugerah Tuhan. Maka apa salahnya kita hormat dan takut sama Tuhan. Sebab Dia yang layak kita puji dan sembah di atas segala kalian. Semua karena anugerahnya. Biar kita terima kasih Tuhan. Biar segala sesuatu kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Dan makin hari kita lebih dalam dengan Tuhan. Hati kita melekat dengan Tuhan. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Kalau kita melekat takut sama Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati hari ini. Adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus. Karena Tuhan bersama kita. Amin. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Amen. Haleluya. Dulu aku buta, dulu aku orang yang terhilang. Dulu kita terhilang, tapi kini kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Amin. Amazing grace. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Amen. Hallelujah. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hallelujah. Dulu aku anak yang terhilang, was lost, but now aku kini sudah mendapatkan kasih karunia. Dulu aku buta, sekarang ku melihat kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ini hidupku diselamatkan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus. Tempatkan dan hormati Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.